semuanya akan menolong kita. Maka pada hari ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang pada hari itu la dilla illa dillallah, yang pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari akan didekatkan sejengkal. Ada yang berkeringat, ada juga yang tidak berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di dada, ada yang keringatnya sampai di leher, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Maka tidak ada naungan dan tidak ada syafaat kecuali di laut. Ayo. Hasilnya diharapkan kepada teman-teman ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal yang indah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan yang sangat besar, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, yang pada hari ini alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan kesempatan, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memudahkannya, tidak memudahkan langkahnya untuk melaksanakan suatu kewajiban yang ketika dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, maka kewajibannya adalah dia harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang indah adalah ketika kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita memanfaatkan untuk ketaatan kepada Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas." Dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai darinya, yaitu as-sihat wal faragh. Sehat, memiliki kesehatan dan waktu luang. Sehat adalah nikmat terbesar yang dirasakan oleh orang yang sakit, dan waktu luang adalah nikmat terbesar yang dirasakan oleh orang-orang yang terbelenggu, yang di dalam hatinya fi qulubihim maradun, di dalam hatinya ada penyakit. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 15 atau sampai 17 menit kita akan saling memberikan motivasi. Kita saling memberikan nasihat satu dan yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin." Tetaplah memberikan semangat, memberikan nasihat, karena sesungguhnya nasihat atau peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kami mengambil sebuah tema membina keluarga
meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang tua, sebagai ayah yang merupakan tanggung jawab terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya kita akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak kita, tentang istri kita, tentang harta kita. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, membina keluarga, meraih ridha Allah adalah hal yang sangat penting bagi kita semuanya. Ketika kita bekerja, harta yang kita bawa, anak kita yang nantinya akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita akan dimintakan sebagai orang tua, akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Laisa bainahu wa bainat turjuma. Tidak ada penerjemah antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala sampai engkau akan ditanyakan tentang anakmu, tentang keluargamu, tentang istrimu, apa yang engkau ajarkan kepada mereka tentang Islam ini. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak hal, banyak poin yang Nabi kita telah mengajarkan kepada para sahabat, dan alhamdulillah telah sampai kepada kita pada hari ini. Untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah melaksanakan puasa. Semoga kita adalah orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sama yauman," siapa yang berpuasa fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Semoga kita termasuk orang-orang yang masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan surga itu memiliki 8 pintu. Ada satu pintu yang dinamakan dengan Ar-Rayyan, la yadkhulu illa shaim. Tidak ada satupun yang bisa masuk di pintu Ar-Rayyan kecuali orang yang berpuasa. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah, semoga kita tidak termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruba shaimin hadduhu min siyami al-ju' wal atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan dari puasanya itu kecuali lapar dan haus. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah, suatu pembinaan meraih ridha Allah, satu poin kita telah melaksanakannya, yaitu puasa, yang semoga kita keluar adalah orang-orang yang dalam keadaan bersih, diampuni segala dosa kita. Kemudian di dalam keluarga meraih ridha Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan salat dan membaca Al-Quran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, mengkhabarkan kepada para sahabat, As-siyam wal Quran yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam, ay rabbi mana'tuhu ta'ama wa syahwata bin nahar fashafini fihi. Wa qala al-Quran, mana'tuhu nawman bil lail fashafini fihi. Qala fayushaffa'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Quran kelak akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Puasa akan berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhun nauman." Wahai Rabbku, saya telah melarangnya untuk makan di waktu siang dan nafsu syahwatnya, maka izinkanlah saya memberikan syafaat kepadanya. Dan Al-Quran juga akan berkata, "Wahai Rabbku, sungguh saya telah melarangnya dari tidur di malam hari, maka izinkanlah saya untuk memberikan syafaat kepadanya."
maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan keduanya untuk memberikan syafaat kepada seorang hamba tersebut. Hamba yang seperti apa? Pertanyaannya adalah hamba seperti apa? Kita semuanya hamba. Orang kafir juga adalah hamba. Makhluk Allah, segala ciptaan Allah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka datang nas yang jelas, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, yang kita sudah sering dengarkan para khatib atau para ustaz-ustaz ceramah di bulan puasa. Man sama Ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dalam keadaan iman, beriman dan mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah berlalu. Kemudian terkait dengan Al-Qur'an, untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di rumah kita, secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Amamah Al-Bahili. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi siapa yang menjadikannya sebagai ashabi, bukan sebagai qaribun, bukan sebagai teman, tetapi sebagai sahabat. Kalau sahabat, hari demi harinya dia akan selalu bersama, susah maupun senang dia akan bersama. Tapi kalau teman, terkadang teman menjual kita, terkadang teman itu memanfaatkan kita. Tetapi kalau sahabat, maka dia akan relakan semuanya, akan menolong kita. Maka pada hari ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang pada hari itu la dilla illa dillallah, yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Matahari akan didekatkan sejengkal, ada yang tenggelam, ada yang berkeringat, ada juga yang tidak berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di lutut, ada yang keringatnya sampai di dada, ada yang keringatnya sampai di leher, dan bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Maka tidak ada naungan dan tidak ada syafaat kecuali syafaat yang telah disebutkan oleh Allah, yang telah dijaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bacalah Al-Qur'an. Jadikanlah rumah kita sebagai rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi mengingatkan kepada kita, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum makabira." Jangan kalian menjadikan rumah kalian itu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal baiti fihi yaqra'u surat al-Baqarah. Karena syaitan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Maka ketika selesai bulan suci Ramadan, jangan tinggalkan Al-Quran. Tetaplah sesibuk apapun kita, berikanlah jadwal kepada diri kita untuk membaca Al-Quran. Karena kelak Al-Quran itu akan menjadi saksi apakah Al-Quran itu berdebu di rumah kita atau kusut di rumah kita. Kalau berdebu maka Al-Quran itu setahun sekali, bahkan tak pernah dibuka. Kalau Al-Quran itu kusut, maka itulah Al-Quran yang sering dibaca. Jangan sampai kita termasuk dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 30, Nabi kita mengeluh kepada Allah. Jauh sebelumnya Nabi kita sudah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha qur'ana mahjura. Berkata utusan Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku menjadikan Al-Quran ini adalah sesuatu yang ditinggalkan. Maka di mana posisi kita di situ? Apakah kita termasuk yang dikeluhkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir adalah binalah anak-anak kita dan istri kita, karena terkadang anak kita akan menjadi musuh bagi kita dan istri kita akan menjadi musuh bagi kita. Maka terkadang seorang ibu harus bertengkar dengan anaknya hanya perkara salat. Maka
Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu litaqwa. Wa'mur ahlaka bis salat, kata Allah Subhanahu wa taala, perintahkanlah keluargamu, wahai ayah, perintahkanlah keluargamu agar mereka tetap melaksanakan salat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di dalam melaksanakan salat, dan bersabarlah di dalam memerintahkan anak kita untuk salat. La nas'aluka rizqa, saya tidak minta rizki darimu, kata Allah Subhanahu wa taala, bal nahnu narzuquka, bahkan kami yang memberimu rezeki. Wal aqibatu littaqwa, dan hal yang sangat indah bagi orang-orang yang bertakwa di akhirat nanti adalah dijaminkan surga bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'i 10 sinina. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabatnya dan kepada kita yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkanlah kepada anak-anakmu agar mereka melaksanakan salat di usia 7 tahun, dan pukullah mereka ketika mereka meninggalkan salat di usia 10 tahun. Maka jamaah yang semoga dirahmati Allah, jangan sampai kita kalah dengan anak kita, karena kita akan dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan titipan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Anak kita akan menjadi soleh atau menjadi kafir, itu tergantung dari orang tuanya. Allahumma jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara kesimpulan adalah maka binalah keluarga kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ajarilah mereka Al-Quran, ajarilah mereka tentang salat, agar kita terbebas dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita akan berdiri tidak akan bergeser satupun langkah kita, kecuali kita akan dimintakan pertanggungjawaban terkait dengan semua keluarga kita dan harta yang kita miliki. Akhirnya marilah kita menundukkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon atas segala dosa yang kita kerjakan siang dan malam dalam keadaan sadar ataupun tidak. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat.
الحمد لله رب العالمين.